Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Menjelaskan materi tentang segmen operasi dan laporan interim yang menyangkut konsep isu akuntansi dan pelaporan berdasarkan PSAK 5, IFRS 8, PSAK 3, dan IAS 34. Yang pertama yaitu pendahuluan dan latar belakang. Latar belakang yang pertama membahas perusahaan modern beroperasi dalam banyak segmen bisnis berbeda dengan profil risiko dan imbal hasil yang heterogen. Yang kedua, investor analisis tidak dapat memahami kinerja real dari laporan konsolidasi saja. Diperlukan disagregasi segmen. Yang ketiga, laporan interim menyediakan sinyal keuangan tepat waktu di antara periode tahunan, kritis untuk volatilitas pasar. Yang keempat, konvergensi global. PSAK 5 mengadopsi IFRS 8, PSAK 3 mengadopsi IAS 34. Penting untuk komparabilitas lintas negara. Yang kelima, SEC, OJK, dan bursa saham mewajibkan pelaporan kuartalan, compliance risk jika tidak memahami standar ini. Tujuan pembelajaran, yang pertama adalah memahami definisi dari 3 kriteria segmen operasi menurut PSAK 5 par 5. Yang kedua, mengidentifikasi ambang batas 10% dan 75% serta kriteria agresi segmen. Yang ketiga, menguasai komponen minimum dan prinsip pengakuan laporan interim PSAK 3. Yang keempat, menganalisis 6 isu akuntansi kritis dalam segmen dan laporan interim. Yang kelima, menerapkan konsep melalui 2 studi kasus perusahaan publik Indonesia. Nah, di slide ini kita menjelaskan suatu bagian dalam perusahaan bisa disebut segmen operasi kalau memenuhi 3 syarat secara bersamaan. Yang pertama itu aktivitas bisnis, yang artinya bagian tersebut menjalankan kegiatan usaha yang bisa menghasilkan pendapatan dan juga menimbulkan beban. Walaupun belum menghasilkan pendapatan, misalnya masih tahap pengembangan, tetap bisa dianggap segmen operasi, contohnya divisi produk yang menjual barang ke divisi distribusi internal. Yang kedua itu dikaji secara reguler, secara CODM atau Chief Operating Decision Maker. Ini bukan nama jabatan tapi fungsi pengambilan perusahaan, di mana CEO, direksi, dan komite tertentu tugasnya menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya. Yang ketiga itu tersedia informasi keuangan terpisah, jadi setiap segmen punya laporan keuangan internal sendiri untuk melihat performanya. Laporan ini tidak harus mengikuti PSAK, tapi harus konsisten supaya bisa dibandingkan antar periode. Jadi intinya segmen operasi itu bagian perusahaan yang punya aktivitas bisnis, hasilnya rutin dievaluasi manajemen dan memiliki laporan keuangan sendiri. Baik, pembahasan selanjutnya pendekatan manajemen dan ambang batas pelaporan. Menurut dasar PSAK 5 par 1 dan par 13 atau manajemen approach dan quantitative threshold. Nah, di sini pendekatan manajemen itu ada 4. Yang pertama ada konsistensi internal. Informasi yang dilaporkan ke publik atau laporan keuangan harus sama persis dengan informasi yang digunakan manajemen secara internal. Dasarnya adalah IFRS 8 BC6. Jadi, tidak boleh ada 2 versi data. Misalnya, 1 untuk internal, 1 untuk publik. Lalu yang kedua ada fleksibilitas pengukuran. Perusahaan tidak wajib menyesuaikan ukuran kinerjanya ke format PSAK resmi. Misalnya, jika manajemen menggunakan EBITDA atau laba operasi sebagai tolok ukur, maka itu yang dilaporkan, atau tidak harus direkonsiliasi ke standar akuntansi formal. Lalu yang ketiga ada perspektif manajemen. Hanya agar pengguna laporan keuangan seperti investor, analisis, dan lain-lain bisa memahami perusahaan dari sudut pandang yang sama dengan manajemen. Ini membuat laporan lebih transparan dan relevan. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada pengungkapan tambahan. Perusahaan boleh mengungkapkan informasi lebih dari yang diwajibkan standar selama informasi tersebut dianggap relevan dan berguna bagi pengguna laporan. Selanjutnya ada ambang batas 10%. Di ambang batas 10% itu ada 3. Yang pertama itu ada uji pendapatan lebih besar sama dengan 10%. Semua segmen wajib dilaporkan jika pendapatannya dari pelanggan eksternal maupun antar segmen internal mencapai lebih besar sama dengan 10% dari total pendapatan gabungan semua segmen. Contohnya, total pendapatan semua segmen sebesar 1 triliun. Nah, segmen A mempunyai pendapatan sebesar 120 miliar. Atau 12% yang wajib dilaporkan. Lalu yang kedua, uji aset lebih besar sama dengan 10%. Segmen wajib dilaporkan jika total asetnya mencapai lebih besar sama dengan 10% dari total aset gabungan semua segmen yang telah diidentifikasi. Contohnya, total aset semua segmen sebesar 5 triliun. Nah, segmen B mempunyai aset sebesar 600 miliar atau 12% yang wajib dilaporkan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah uji laba atau rugi lebih besar sama dengan 10%. Segmen wajib dilaporkan jika nilai absolut laba atau ruginya mencapai lebih besar sama dengan 10% dari nilai absolut terbesar antara total laba seluruh segmen yang untung atau total rugi seluruh segmen yang rugi. Jadi, nilai absolut digunakan agar segmen yang rugi besar pun tetap tertangkap dan wajib dilaporkan. Selanjutnya, ada uji kelengkapan 75%. Setelah semua segmen yang lolos uji 10% dikumpulkan, dilakukanlah uji kelengkapan. Nah, syaratnya, total pendapatan eksternal dari segmen ke segmen yang dilaporkan harus lebih besar sama dengan 75% dari total pendapatan eksternal seluruh entitas. Jika belum mencapai 75%, perusahaan harus menambah segmen yang dilaporkan meskipun segmen tersebut tidak lolos uji 10% sampai ambang 75% terpenuhi. Selanjutnya, ada alur keputusan
dengan identifikasi segmen yang dilaporkan. Di sini ada 6 tahap. Tahap yang pertama itu identifikasi komponen entitas. Pertama, perusahaan mengidentifikasi semua komponen bisnis yang ada. Bisa berdasarkan produk, wilayah, pelanggan, dan lain-lain. Lalu, tahap yang kedua ada apakah memenuhi 3 kriteria CODM. CODM atau Chief Operating Decision Maker adalah pengambil keputusan operasional tertinggi. Biasanya direktur utama atau dewan direksi. Komponen yang dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh CODM barulah dianggap sebagai segmen operasi. Lalu tahap yang ketiga ada uji ambang batas 10%, lebih besar 1 dari 3. Maksudnya, segmen yang sudah diidentifikasi kemudian diuji dengan 3 kriteria kuantitatif, yaitu pendapatan, aset, laba atau rugi. Seperti dijelaskan di atas, cukup lolos 1 dari 3 untuk wajib dilaporkan. Selanjutnya tahap yang keempat, ada agregasi jika karakteristik serupa. 2 segmen atau lebih yang memiliki karakteristik ekonomi serupa, seperti produk mirip, pelanggan sama, metode distribusi sama, dan lain-lain, boleh digabung menjadi satu segmen laporan demi efisiensi dan kejelasan laporan. Lalu, tahap yang kelima ada uji 75% pendapatan eksternal. Nah, setelah agregasi, dilakukan pengecekan apakah segmen-segmen yang akan dilaporkan sudah mewakili lebih besar sama dengan 75% pendapatan eksternal entitas. Jika belum, tambahkan segmen lagi. Lalu selanjutnya, tahap yang keenam atau tahap yang terakhir adalah segmen dilaporkan terpisah. Nah, segmen yang telah melalui semua tahap di atas wajib diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan, lengkap dengan informasi pendapatan, laba atau rugi, aset, dan informasi relevan lainnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan agregasi segmen dan pengungkapan wajib. Di sini ada kriteria agregasi segmen. 2 segmen atau lebih dapat digabung menjadi satu segmen jika mempunyai karakteristik ekonomi yang serupa dan memenuhi semua kriteria berikut. Nah, yang pertama itu ada sifat produk atau jasa. Produk atau jasa yang dijual memiliki sifat yang serupa dalam hal teknologi, proses produksi, atau pasar yang dilayani. Lalu yang kedua, ada sifat proses produksi, yaitu menggunakan proses atau infrastruktur produksi yang sama atau setara. Lalu yang ketiga ada jenis atau kelas pelanggan, melayani tipe pelanggan yang serupa, misalnya seperti retail versus institusional. Lalu yang keempat ada metode distribusi, yaitu untuk menggunakan saluran distribusi atau go to market yang setara. Lalu yang kelima ada regulasi, yaitu beroperasi dalam lingkungan regulasi yang sama, misalnya perbankan atau asuransi. Lalu ada item pengungkapan wajib. Nah, di sini itu ada item yang pertama ada faktor identifikasi. Lalu keterangan itu dasar organisasi, maksudnya produk, wilayah, dan regulasi. Nah, yang kedua ada pendapatan segmen. Keterangannya itu dari pelanggan eksternal dan antar segmen. Lalu yang ketiga ada laba atau rugi segmen. Keterangannya sesuai ukuran yang dikaji CODM. Lalu yang keempat itemnya aset segmen. Keterangannya jika dikaji CODM penambahan aset tak lancar. Lalu yang kelima liabilitas segmen. Keterangannya jika secara reguler dikaji oleh CODM. Yang keenam ada rekonsiliasi. Keterangannya laba atau rugi, aset, liabilitas ke angka konsolidasi. Lalu yang ketujuh ada info entitas wide. Keterangannya per produk atau jasa, geografis, misalnya domisili dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada pelanggan utama. Keterangannya tuh lebih besar 10% ref 1 pelanggan atau wajib diungkap. Selanjutnya ada isu akuntansi kritis dalam pelaporan statement operasi. Ada 6 area isu yang sering menimbulkan tantangan dalam praktik penerapan PSAK 5 atau IFRS 8. Yang pertama ada identifikasi CODM. Kita sering bingung siapa orang yang paling berhak ambil keputusan alokasi sumber daya. Apakah CEO-nya, direksinya, atau komitennya? Kalau salah pilih orang, struktur laporannya jadi berantakan. Maka solusinya lihat siapa saja yang menerima laporan statement dan membuat keputusan alokasi nyata, bukan tentang pejabat formal. Jika salah pilih, maka resikonya salah identifikasi merubah seluruh struktur statement. Yang kedua, agregasi segmen. Kadang ada divisi yang berbeda jauh, misalnya jualan baju sama dengan jualan alat berat, tapi malah digabungin laporannya. Maka ini bahaya karena bisa dipakai buat nutupin divisi yang lagi rugi. Dan solusinya, bandingkan McGregor's siklus bisnis dan tren historinya. Agregasi hanya jika convergen secara signifikan, dan jika salah, maka resikonya rentan digunakan untuk menyembunyikan segmen berkinerja buruk. Selanjutnya yang ketiga ada alokasi biaya bersama. Biaya kayak bayar listrik kantor pusat atau gaji tim IT itu bisa dipakai bareng-bareng ke semua divisi. Kalau pembagiannya nggak adil, nanti ada divisi yang kelihatan ruginya gede banget karena keberatan beban pusat. Maka solusinya gunakan basis alokasi yang rasional dan konsisten seperti revenue, headcount, utilisasi aset. Jika salah, maka risikonya berbasis berbeda atau probabilitas segmen berubah drastis. Dan yang keempat ada harga transfer antara segmen. Kalau divisi produksi jual bahan ke divisi penjualan, seringkali harganya dimainin atau di murah atau mahal. Nah, ini juga bikin performa aslinya tiap divisi jadi nggak jujur. Maka solusinya gunakan arm's length pricing, ungkapan kebijakan harga transfer dan nilai transaksi antar segmen. Jika salah, maka risikonya regulasi pajak transfer pricing atau PMK 213 bisa berbenturan dengan
pelaporan segmen. Lalu yang kelima ada rekonsiliasi ke konsolidasi. Aturan internal kantor sering berbeda sama aturan akuntansi resmi atau PSAK. Kalau nggak cocok, nanti total laporan divisinya nggak sama dengan total laporan perusahaan. Maka solusinya, sajikan rekonsiliasi laba atau rugi, aset, liabilitas secara transparan. Jelaskan perbedaan kebijakannya. Jika terjadi kesalahan, maka resikonya rekonsiliasi tidak lengkap atau exclusive audit opini. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu restatement perubahan segmen. Nah, kalau di tengah tahun struktur organisasinya berubah, misalnya di 2 divisi gabung jadi 1. Nah, kita jadi susah bandingin sama data tahun lalu karena formatnya sudah beda. Maka solusinya, sajikan ulang data periode komparatif, yaitu restatement sesuai struktur segmen baru. Dan jika terjadi kesalahan, resikonya jika tidak disajikan ulang, data historis tidak dapat diperbandingkan. Selanjutnya, di bagian 2 ada laporan interim yang memisahkan antara konsep, komponen minimum, pendekatan, pengakuan, dan isu akuntansi berdasarkan PSAK 3 atau IAS 34 yang berisi definisi dan komponen minimum. Ada juga pendekatan integritas dan distrik. Dan selanjutnya ada 6 isu akuntansi, ada studi kasus pajak interim. Untuk selanjutnya kita masuk ke slide 9, yaitu menjelaskan tentang definisi dan komponen minimum laporan interim. Pada slide ini, kita akan membahas tentang laporan keuangan interim berdasarkan PSAK 3. Definisi laporan interim menurut PSAK 3 paragraf 4, yaitu laporan keuangan yang disusun untuk periode yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh, misalnya seperti laporan triwulan atau semesteran. Tujuannya adalah memberi informasi keuangan secara tepat waktu dan membantu investor atau manajemen dalam memantau kinerja perusahaan sebelum laporan tahunan diterbitkan. Dalam PSAK 3 ini menetapkan terdapat ada 5 komponen minimum yang wajib disajikan. Komponen yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan ringkas. Isinya itu menunjukkan seperti aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Laporan ini disajikan pada akhir tahun periode interim dan akan dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya. Kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas. Isinya itu menampilkan seperti pendapatan, beban, laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Laporan ini disajikan dalam periode berjalan dan kumulatif sejak awal tahun. Tujuannya adalah untuk menilai kinerja perusahaan selama periode interim. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas ringkas. Isinya itu menjelaskan perubahan tentang modal, laba ditahan, dividen, dan komponen ekuitas lainnya. Tujuannya itu untuk mengetahui perubahan hak pemilik perusahaan selama periode interim. Laporan yang keempat adalah laporan arus kas ringkas. Isinya itu arus kas seperti operasi, investasi, pendanaan, dan lain-lain. Tujuannya adalah menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Dalam laporan arus kas ini, boleh memakai metode langsung atau metode tidak langsung. Tetapi, jika menggunakan metode tidak langsung, harus tetap konsisten dengan laporan tahun sebelumnya. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan tertentu. Isinya yaitu penjelasan tambahan mengenai perubahan kebijakan akuntansi, estimasi-estimasi penting, transaksi material, dan peristiwa penting selama interim. Tujuannya adalah untuk membantu pengguna memahami laporan interim secara lebih lengkap. Jadi, dalam PSAK 3 ini mengatur bahwa laporan interim harus tetap memberikan informasi yang relevan dan andal, meskipun disajikan secara ringkas. Slide 10 ini terdapat prinsip pengakuan dan isu akuntansi laporan interim. Bisa dilihat perbedaannya antara diskrit yang mengacu pada PSAK 3 dan juga integral. Periode interim yang berbeda, pada PSAK 3, periode interim termasuk periode yang independen, namun pada integral adalah bagian dari tahun-tahunan. Lalu juga pada prinsip pengakuan, pada PSAK 3 sama dengan laporan tahunan, pada integral pendapatan atau beban tertentu diantisipasi atau bisa ditangguhkan. Lalu juga pada PSAK 3, penghasilan diakui saat diperoleh menggunakan basis akrual. Namun pada integral, pendapatan mencerminkan estimasi laba setahun penuh. Lalu juga ada prinsip kunci PSAK 3, konsistensi dan kebijakan. Kebijakan akuntansi sama dengan laporan tahunan, atau perubahan kebijakan diterapkan retrospektif. Lalu nomor 2 ada penghasilan musiman yang diakui saat diperoleh tidak boleh diantisipasi atau ditangguhkan hanya karena musiman. Juga biaya yang tidak merata sepanjang tahun boleh diantisipasi atau dialokasikan jika tidak layak diestimasi. Lalu pajak penghasilan menggunakan tarif pajak estimasi tahunan atau AETR dikalikan dengan laba interim. Juga ada perubahan estimasi diakui dalam periode terjadinya perubahan, tidak di spread rata sepanjang tahun atau prospektif. Lalu bisa dilihat ada 6 isu akuntansi laporan interim. Yang pertama adalah pajak penghasilan AETR, proyek PPH ataupun proyek LKP tahunan, volatilitas antar kuartal jika proyeksi berubah, maka penyesuaian prospektif di kuartal berikutnya. Lalu ada juga penurunan nilai goodwill, yaitu kerugian impairment goodwill diakui segera di interim, tidak dapat dibalik di periode interim berikutnya dalam tahun yang sama. Nomor 3, biaya musiman atau cyclical. Bonus tahunan perawatan besar maka diantisipasi secara proporsional, contoh, bonus Q1 sama dengan 25% proyeksi bonus tahunan. Lalu nomor 4, ada perubahan estimasi akuntansi. Perubahan UA, aset diakui prospektif sejak kuartal perubahan, dan di average sepanjang tahun, wajib diungkap dalam CALK.
Lalu ada pengungkapan peristiwa material, yaitu akuisisi, restrukturisasi, litigasi, perubahan kebijakan, maka wajib diungkap dengan standar material to understanding the interim report. Lalu juga persediaan dan NRV. Jika penurunan NRV interim, maka kerugian diakui. Jika NRV dipulih di interim berikutnya dalam tahun yang sama, maka pemulihan boleh diakui. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dalam PowerPoint ini. Nah, untuk slide yang pertama di sini ada kasus 1, PT Nusantara Tbk dimisalkan ya, kita di sini untuk mengidentifikasi segmen operasinya. Pertama-tama kita mulai dengan yang diketahuinya adalah PT Nusantara Tbk adalah perusahaan konglomerat dengan 3 lini bisnis. Yang pertama ada pertambangan batu bara, yang kedua ada perkebunan kelapa sawit, dan properti komersial yang ketiga. Nah, CEO sebagai CEO DM atau Chief Operating Decision Maker menerima laporan kinerja dari ketiga divisi ini secara terpisah setiap bulannya. Nah, yang menjadi dasar bahwa ketiganya adalah segmen operasi yang dapat diidentifikasi, kita tuh harus mencari mana nih yang wajib dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan dari ketiga segmen ini. Nah, maka dari itu kita langsung cari aja. Untuk slide yang kedua, solusinya adalah untuk menentukan segmen mana yang wajib dilaporkan, kita itu menggunakan aturan 10% sesuai PSAK 5. Nah, sebuah segmen wajib dilaporkan jika memenuhi minimal 1 dari 3 ambang batas berikut. Pendapatan laba atau rugi absolut atau aset. Hasilnya, segmen A pertambangan, pendapatan 63%, laba 67% dari total absolut, dan asetnya 50% melampaui ketiga ambang batas. Segmen B perkebunan, pendapatannya 24%, ruginya 14%, asetnya 28%, wajib dilaporkan. Segmen C, properti, pendapatan 13%, laba 19%, aset 15% juga wajib dilaporkan. Nah, jadi kesimpulannya, sebetulnya ketika ketiga segmen ini wajib dilaporkan secara terpisah. Karena uji 75%-nya pun terpenuhi karena total pendapatan eksternal ketiga segmen sudah mencakup 100% dari total konsolidasi. Satu hal yang perlu kita perhatiin teman-teman semua, pusat korporat itu bukan segmen operasi, namun biayanya tetap harus direkonsiliasi. Nah, begitu pula harga transfer 120 miliar dari segmen A ke B wajib dieliminasi dan diungkapkan. Selanjutnya ada contoh kasus yang kedua, PT Persada Tbk. Di sini kita mencari diketahuinya dulu itu adalah laba rugi Q1 yang aktualnya itu minus 200 miliar karena rugi. Terus laba Q2 sampai Q4-nya itu diproyeksikan sebesar 800 miliar. Terus kita mencari dulu estimasi laba setahunnya dengan cara laba rugi Q1 200 miliar ditambah dengan 800 miliar. 200 miliar itu minus ya, jadi minus 200 miliar ditambah 800 miliar, hasilnya 600 miliar. Selanjutnya, mencari estimasi PPh setahun dengan cara tarif nominalnya 22% dikali dengan total estimasi laba setahun atau 600 miliar. Itu menghasilkan 132 miliar. Selanjutnya kita hitung annual effective tax rate-nya dengan cara estimasi PPh setahun dibagi dengan estimasi laba setahun. Jadi 132 miliar itu dibagi dengan 600 miliar. Di sini hasilnya 22% karena kan kasusnya juga sederhana, makanya annual efektifnya itu sama kayak tarif nominal karena tidak ada perbedaan tetap ataupun variabel lain yang diasumsikan. Nah, selanjutnya dari annual efektif ini tuh diterapkan ke periode Q1 untuk mencari manfaat pajak Q1. Caranya 22% itu dikaliin aja sama yang 200 miliar yang rugi di Q1. Hasilnya 44 miliar. Setelah itu kita mulai mencatat jurnalnya. Di jurnal itu pada akhir Q1 2024, debitnya ada aset pajak tangguhan interim, kreditnya ada manfaat PPh sebesar 44 miliar. Selanjutnya, untuk laba ruginya juga ada laba rugi sebelum pajaknya itu 200 miliar, terus manfaat pajak penghasilannya 44 miliar, jadi rugi bersihnya selama periode perjalanan itu ada 156 miliar. Nah, di sini berarti manfaat pajak itu membantu angka rugi bersih perusahaannya itu terlihat lebih kecil daripada rugi sebelum pajak. Jadi intinya penerapan PSAK 5 dan pelaporan interim bukan hanya soal memenuhi aturan, tapi juga meningkatkan transparansi, konsistensi, dan kualitas informasi keuangan perusahaan. Terima kasih. Baik, mungkin begitu saja beberapa penjelasan dari teman-teman di kelompok 1. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.